Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda Solehah, kita masih dipertemukan melalui video pembelajaran daring ya. Pada video kali ini, Ibu akan menyapa Ananda, Ibu bersama Ade Aisyah, menyapa Ananda semuanya. Semoga Ananda dan keluarga dalam keadaan sehat dan selalu Allah limpahkan nikmatnya, karunia-Nya dan keberkahan dalam kehidupan kita. Baik, pada pertemuan kali ini silakan persiapkan sebelum menyimak video penjelasan dari Ibu, silakan dipersiapkan alat tulisnya dan bupenanya. Nah, Ibu berharap sebelum Ananda menyimak ini, Ananda sudah melaksanakan rutinitas kegiatan sehari-harinya seperti membersihkan tempat tidur, mandi, sarapan, zikir pagi jangan lupa, serta sholat duha. Ananda sudah siap? Jika sudah siap, silakan dibuka bupenanya halaman 88 ya. Baik, Ibu pada video ini akan memberikan penjelasan tentang tema 7 muatan IPA. Masih bersama Ibu ya, Bu Sri. Pertemuan lalu, Ananda pada saat tatap muka di rumah Ibu, Ananda sudah mempelajari muatan IPA ini ya. Sekilas sudah kita pelajari tentang benda, wujud benda, sifat-sifat benda, itu sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya dapat membedakan wujud benda. Kemudian Ananda dapat menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi. Lalu menganalisis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, serta menjelaskan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda itu sendiri. Adik Aisyah sudah siap? Ya, seperti kakak-kakak sudah siap untuk belajar. Mari simak penjelasan Ibu berikut. Kita belajarnya dan tetap semangat. Oke. Masih ingat kan? Siapa yang bisa membantu Ibu menyebutkan wujud benda? Wujud benda itu ada berapa? Ya, ada 3, yaitu padat, gas, dan cair. Ya, padat, gas, dan cair, atau padat, cair, gas. Nah, padat, cair, gas. Untuk gambar berikut, perhatikan dengan baik. Ini contoh-contoh, hanya beberapa contoh benda padat. Kemudian contoh benda cair dan beberapa contoh benda gas. Jadi di kehidupan kita masih banyak contoh lainnya. Sudah diperhatikan dan sudah dilihat baik-baik? Sudah dipahami contoh-contoh ini? Gambar berikut. Nah, kita lanjut ke materi hari ini. Ini materi pekan sebelumnya. Pada pekan ini kita akan membahas sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Sifat benda
Yang pertama, Ibu akan bahas sifat benda padat. Pertemuan sebelumnya, Ibu sudah jelaskan bahwa benda padat itu sifatnya tetap. Dan kita sudah membuktikan ketika botol minuman temanmu diisi pensil. Jadi, dia tetap padat, kita tidak bisa manfaatkan ya, maksudnya itu kita tidak bisa tekan sehingga dia rata. Nah, untuk benda padat juga, karena dia bentuknya tetap, tidak elastis, sehingga dia tidak dapat menempati ruang atau wadah. Jadi dia tidak bisa menempati penuh suatu ruang atau wadah. Jadi dia harus mendapatkan perlakuan terlebih dahulu, baru dia dapat kita ubah atau dapat kita manfaatkan tadi, dapat kita tekan atau dapat kita jadikan dia utuh di dalam ruangan, jadikan dia menyatu di dalam ruangan itu atau menempati ruangan itu. Jadi harus kita tekan terlebih dahulu, atau kita tumbuk, atau kita potong, atau kita gosok dan lain sebagainya. Jadi dia harus mendapat perlakuan terlebih dahulu. Ini ya contoh benda padat sifatnya tadi. Dia tetap ketika kita masukkan ke dalam kotak pensil, dia tidak dapat membentuk kotak pensil. Berbeda dengan benda gas. Perhatikan benda gas yang ditiup ini. Balon, dia akan mengisi seluruh ruang balon. Jadi dia menempati ruang atau wadah. Nah, beda kan dengan yang ini. Oke. Jadi benda gas menekan ke segala arah. Atau ketika kita numpang sepeda, dia akan ke segala arah sehingga ban sepeda tadi menjadi penuh. Selanjutnya sifat, perhatikan benda cair di rumah kita. Benda cair ini sangat banyak, yaitu air, salah satu contohnya. Untuk sifatnya, yang pertama dia mengikuti bentuk wadahnya. Ketika kita masukkan di dalam botol, dia akan membentuk seperti botol. Kita masukkan ke dalam gelas, begitupun, dan lain sebagainya. Lalu, bentuk permukaannya selalu datar. Kita miringkan, dia akan datar. Kita baringkan, dia akan datar juga. Jadi permukaannya selalu datar. Yang miring ini kan botolnya, permukaannya dia tetap datar. Kemudian dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Lalu dia juga meresap melalui celah-celah kecil. Itu sifat benda cair. Apakah Anda bisa menyimpulkan 3 sifat tersebut? Baik, coba diulang. Jadi yang pertama, benda padat tadi dia bentuknya tetap. Dia tidak dapat diubah tanpa perlakuan. Jadi dia bisa kita ubah setelah mendapat perlakuan khusus seperti dipotong atau digosok atau dihancurkan dan lain sebagainya. Kalau benda gas tadi dia menempati ruang dan menekan ke seluruh bagian, ya, dia menekan ke seluruh bagian sehingga dia akan seperti balon tadi, dia bisa membesar, atau ban tadi ya, menekan ke segala arah.
Kemudian kalau cair mengikuti bentuk wadah, bentuknya permukaannya selalu tetap, mengalir ke tempat yang rendah, dan meresap ke celah-celah kecil, atau namanya kapilaritas. Oke, Ibu rasa sampai sini Ananda sudah paham. Kita lanjut ke perubahan. Nah, ini perubahan wujud benda. Untuk perubahan wujud benda ini juga sudah Ibu jelaskan pada pertemuan awal waktu tema 6. Ini sudah dibahas bahwa terjadi lebih kurang 6 ya perubahan wujudnya. Terjadi apabila menerima kalor atau dia melepaskan kalor. Menerima atau menyerap kalor maupun melepaskan kalor. Untuk lebih lengkapnya kita buat di tabel berikut. Oke, dari padat ke cair namanya mencair. Dari padat ke cair namanya mencair. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali. Apakah Adik Aisyah bisa menyebutkan? Ya, contohnya misalnya ketika mati lampu Ibu Umi Aisyah membakar lilin. Akhirnya lilin lama-kelamaan habis, dia mencair. Kemudian apa lagi? Misalnya Umi Aisyah memanaskan mentega. Contoh lainnya banyak ya dalam kehidupan sehari-hari Ananda bisa mencairkan batu es atau Ananda makan es krim lama-kelamaan es krimnya meleleh dan seterusnya. Kemudian dari padat ke gas namanya menyublim. Padat ke gas namanya menyublim. Misalnya di rumahnya ada kapur barus atau kampers ya, ini kapur barus biasa kita sebut. Ini kita letakkan lama-kelamaan akan habis, hilang. Jadi tidak ada misalnya membekas, meleleh. Kalau permen kan permen apa namanya itu kayak permen kis atau lain sebagainya ya. Ini kalau dianya kita letakkan ada cairannya ya. Nah, kalau ini kan lama-kelamaan mengecil dan habis. Berarti dia dari padat ke gas, namanya menyublim. Kemudian, nah ini dry ice ya. Nih, es. Ini es ya, es apa namanya? Ibu nggak tahu dan nggak pernah makan es itu ya. Dry ice. Ibu taunya pernah mendengar saja dry ice, tapi Ibu belum pernah makannya. Baik, untuk selanjutnya, contoh selanjutnya. Ini dry ice, es kering ya. Selanjutnya dari cair ke padat. Nah, kalau cair ke padat ini banyak dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu tidak berikan gambar di sini. Misalnya membuat batu es, membuat adonan kue lalu dibuat dimasukkan ke oven jadi kue. Kemudian apalagi? Membuat es krim dan lain sebagainya. Berikutnya cair ke gas. Nah, cair ke gas ini namanya menguap. Cair ke gas. Seperti misal Ananda membuat apa ya? Ananda menjemur pakaian. Ini kan lama-kelamaan pakaiannya kering. Airnya tadi menguap karena adanya panas dari matahari. Selanjutnya bisa juga ketika memanaskan atau memasak air. Lama-kelamaan airnya habis. Ini juga proses penguapan. Jadi dari cair dia ke gas, menghilang ya.
Selanjutnya, kalau misalnya pancinya bocor, dia tiba-tiba habis gimana ya? Itu karena airnya jatuh ya, bukan menghilang karena dipanaskan. Jadi itu bukan penguapan, itu bocor, beda. Tapi di sini ketika kita panaskan di atas kompor, lama-lama airnya habis. Jadi dia menguap, mengering, terjadi penguapan. Ketika Ananda buka, kan ada asap-asapnya naik kan? Kita lanjutkan. Nah, ini untuk dari gas ke padat. Nih, gas ke padat namanya mengkristal. Salju itu dari gas menjadi padat, namanya mengkristal. Kemudian untuk pembuatan garam, ini juga mengkristal. Air laut yang diletakkan di pantai, kemudian tempat pembuatan garam ya, lama kelamaan habis cairan tadi akan membentuk garam. Oke, kemudian dari gas ke cair, namanya mengembun. Ini biasanya di pagi hari. Ada titik-titik air yang ada di daun. Jadi bukan karena habis nyiram kembang ya nak, tapi titik-titik air ini terjadi secara alami. Adanya gas yang mencair. Berikutnya, nah Ananda misalnya meletakkan batu es ke dalam gelas. Di dinding-dinding gelas tadi ada butiran-butiran air. Ini juga proses pengembunan. Atau Ananda di kaca mobil ketika dingin atau ketika menghidupkan AC, Ananda bisa menemukan di kaca tersebut, bisa menulis atau titik-titik air ya, menggambar sesuatu dari titik-titik air. Atau Ananda meletakkan kaca lalu Ananda hembuskan hawa Ananda ke kaca. Misalnya, di pagi hari bisa menemukan titik-titik air. Bukan muncrat dari air ludahnya ya, tapi dari gas hawa tadi. Nah, Anda buka, kita mencoba untuk membahas buku pena halaman 103. Di sana perhatikan soal nomor 3. Ada es kering tadi yang dry ice, yaitu gambar A, nomor 3, gambar yang A. Pertanyaannya, perubahan wujud yang terjadi pada percobaan A adalah dari benda apa menjadi apa? Tadi sudah dijelaskan dry ice ini dari padat menjadi gas. Kalau padat ke gas, jadi apa perubahannya? Yaitu menyublim. Kemudian tuliskan contoh peristiwa perubahan wujud lainnya. Misalnya apa? Kapur barus tadi, lama kelamaan akan habis. Kemudian apa lagi? Lubang knalpot ya, lubang knalpot kalau di pembakaran itu ya. Akibat pembakaran CO2. Kemudian pengharum mobil, lama kelamaan juga akan habis. Dan lain sebagainya. Pengharum mobil ini ya, yang padat ya, yang apa namanya itu, yang seperti gel-gel itu ya. Karena ada pengharum ruangan itu yang berbentuk cairan, ini yang berbentuk padat. Baik, kita lanjut yang gambar perubahan wujud benda terjadi pada percobaan B, yaitu dari gas menjadi
padat, turun butir-butir salju. Jadi dari gas menjadi padat. Apa perubahan wujudnya? Namanya mengkristal. Terus ketika salju ini didiamkan beberapa saat, apa yang terjadi? Mencair saljunya, atau ketika matahari kan sudah mulai keluar, saljunya mencair. Kenapa? Karena dia menerima kalor dari lingkungan tadi, menerima panas sehingga mencair. Oke, jadi perubahan wujud itu ada yang dianya bisa kembali, ada yang tidak dapat kembali lagi. Lalu apa contohnya kalau yang perubahan wujud dapat kembali? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, contohnya membuat batu es. Batu es kan tadi dari cair tuh, dari air dimasukkan ke freezer lalu jadi membeku. Ketika Anda keluarkan kembali, dia mencair kembali, berbentuk seperti semula. Berarti wujud bendanya dapat kembali. Atau es krim nih, ketika beli es krimnya mencair, lalu Ananda masukkan ke freezer, dia membeku kembali. Atau Ananda membeli coklat. Nah, ini sering kali ibu ya, ketika ibu membeli coklat, terus coklatnya mencair karena panas, lalu ibu masukkan ke freezer biar dia kembali padat lagi, jadi enak dimakan. Atau keju atau mentega bisa juga. Ketika kita letakkan, coba Ananda kalau punya margarin atau mentega di rumahnya yang sasetan itu atau lainnya, letakkan di luar ruangan, dan maksudnya itu di luar lemari pendingin, dikeluarkan lalu letakkan beberapa jam, dia akan lembut, mencair, encer. Kemudian Ananda masukkan ke lemari pendingin lagi, dia akan beku. Jadi bahan benda tadi ada yang dapat kembali seperti bentuk semula, ada yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Maka dapat dibedakan menjadi perubahan fisika, perubahan kimia. Untuk perubahan fisika berarti dia sementara, dapat kembali berarti dia ya. Kalau dianya kimia, perubahannya tetap tidak dapat kembali. Apa contohnya? Kalau yang fisika tadi kan sudah dicontohkan. Nah, kalau yang kimia ini apa contohnya? Contohnya Ananda membakar kayu misalnya. Kayu tadi berubah menjadi abu. Apakah abu tadi bisa kembali menjadi kayu? Tentu tidak. Jadi dia perubahannya tetap. Atau kalau di rumahnya seperti Nikesha kemarin bercerita, kalau Nikesha di rumahnya pakai obat nyamuk bakar. Nah, apakah obat nyamuk bakar yang dibakar oleh Nikesha tadi abunya akan bisa kita bentuk lagi ke bentuk semula jadi obat nyamuk? Tidak, karena dia sudah menjadi abu. Atau membuat kue, membuat bolu. Tadi kita mengencerkan beberapa bahan, lalu kita oven, jadilah bentuknya bolu padat. Apakah bolu padat itu kita bisa hancurkan kembali menjadi cairan mentega dan lain sebagainya? Tentu tidak, karena dia sudah menyatu menjadi benda padat. Kalau kita jadikan atau ubah lagi ke bentuk semula, dia tidak dapat kembali. Dan sana ada yang wujud benda itu dapat berubah dan wujud benda itu dapat kembali ke bentuk semula dan tidak dapat ke bentuk semula. Sudah bisa membayangkan dan menganalisis dalam kehidupannya, contoh di sekitarnya. Ibu rasa sudah ya. Oke, kita lanjut. Jadi apa yang menyebabkan faktor, apa yang menyebabkan wujud benda itu mengalami perubahan?
Ya, perubahan wujud benda tadi dikarenakan adanya kalor, baik itu penyerapan kalor maupun pelepasan kalor. Penyerapan kalor itu apa, Ibu? Jadi, kalor tadi yang panas misalnya Ibu contohkan panas matahari itu diserap oleh benda. Kalau dia melepaskan seperti kita memasak air, lalu air tadi panas, kemudian kita letakkan, lama-kelamaan panasnya hilang, itu berarti kalornya lepas. Untuk faktornya, kita dapat sebutkan dalam beberapa bentuk lain. Jadi yang pelepasan dan penyerapan kalor ini seperti pembakaran. Pembakaran ini berarti dia dibakar akan mengalami perubahan sifat. Kalau dibakar ini berarti dia penyerapan kalor ya. Kemudian pemanasan. Pemanasan ini juga penyerapan kalor, dia akan menyerap kalor, menyerap panas. Lalu peletakan di udara terbuka, berarti ini pelepasan kalor. Peletakan di udara terbuka. Kemudian pembekuan. Kalau pembekuan juga pelepasan kalor. Air yang dingin, yang kita dinginkan sampai 0 derajat akan berubah wujud menjadi padat. Ya, lama-lama ya membeku. Tapi ini mendapat perlakuan karena di dalam freezer itu kan ada perlakuan. Ada alatnya ya. Ada alat bahan-bahan kimia yang ada di freezer kita untuk membantu dia menjadi beku. Kita lanjut. Pelatih, silakan Ananda buka bupenanya. Halaman Ananda kerjakan soal di halaman 115 nomor 3 dan halaman 116 nomor 1. Soal ini silakan dikerjakan, terserah mau di HPS boleh, di buku tulisnya juga boleh, atau di double folio juga boleh. Terserah Ananda mengerjakan di mana. Waktu pengerjaannya Ibu beri waktu, silahkan dikerjakan lalu dikumpulkan di WA pengumpulan tugas itu hari Kamis ya. Hari Kamis silahkan dikumpulkan. Semoga dari penjelasan ini Ananda dapat memahami apa itu wujud benda dan menyebutkan sifat benda, lalu faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda itu sendiri. Apabila ada penjelasan Ibu yang tidak dipahami atau kurang jelas atau ada kesalahan dalam pemberian contoh dan lain sebagainya, silakan Ananda tanyakan kepada Ibu. Insya Allah akan Ibu bahas lebih lanjut dan bisa juga kita bahas pada pertemuan berikutnya saat tatap muka. Apabila tatap muka kita sudah kembali dilanjutkan kembali di rumah Ibu. Untuk penjelasan kali ini, untuk semangatnya, Ibu ucapkan jazakumullah khairan pada Ananda. Semoga ilmunya bermanfaat dan membawa keberkahan di dalam hidupnya. Kelas 5B
is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, laksanakan protokol COVID dengan baik. COVID itu ada dan nyata.